Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Mari kita berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan nanti diberikan keberkahan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian dulu semua ya. Yang pertama, Ainul Afid, Aisyah, Ajeng, Valencia. Tidak masuk sakit, 2 ya. Ya, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Pembelajaran yang lalu ada yang masih ingat? Oke, Valen dulu. Kalor adalah salah satu bentuk energi panas yang berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor jenis itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 1 kilogram massa menjadi 1 derajat Celcius. Jenis perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini, oke. Oke, untuk mengetahui persamaan perpindahan kalor itu rumusnya Q dengan massa kali C delta T. Tangan untuk keempat siswa yang sudah mengingat pembelajaran minggu yang lalu. Perhatikan gambar di samping. Gambar apa itu? Pernahkah kalian kehujanan? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Dari sini, dari gambar ini dan pertanyaan itu, ada yang mau menjawab kenapa ketika kehujanan itu kedinginan? Karena terkena air hujan. Karena suhu tubuh manusia lebih tinggi daripada suhu air hujan. Kita beri tepuk tangan dulu. Pagi hari ini yang kita bahas adalah tentang materi asas Black. Penerapan asas Black ini contohnya pada pembuatan minuman, penetapan pemilihan bangunan rumah. Kompetensi dasar apa saja? Yang pertama, dengan menganalisis pengaruh kalor dan perbedaan kalor yang meliputi karakteristik dalam suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian belajar dan melakukan percobaan tentang karakteristik dalam suatu bahan, terutama yang terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi dan hasil percobaan serta pemanfaatannya. Tujuannya apa pembelajaran hari ini? Melalui kegiatan analisis data dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Yang keenam, melalui kegiatan percobaan dan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan dan melaporkan hasil percobaan dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah ilmiah. Cakupan materi yang akan dibahas, yang pertama nanti tentang penyataan asas Black, yang kedua tentang persamaan asas Black itu seperti apa, yang ketiga penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Sebelum lanjut ke materi, Bapak ingin melakukan pretest dulu. Pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian seperti apa. Silakan dikumpulkan yang ini, oke? Habis ini nanti akan ada bahan ajar. Nah, saatnya orientasi masalah. Nah, ini pembuatan es americano, es kopi. Nah, dikasih kopi.
Inilah salah satu contoh penerapan asas black. Campur air panas dan air dingin diaduk. Pertanyaan apa yang bisa kalian kemukakan dari penayangan video tersebut? Mengapa es batu dicampur dengan air panas? Mengapa es batu setelah dicampurkan air panas dicampurkan dengan kopi? Mengapa es kopi diaduk dengan sedotan? Di mana suhu air dari es kopi? Kita beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah memberikan jawaban. Untuk menganalisis lebih lanjut, silakan kalian berkelompok. Sekarang silakan menuju ke kelompoknya masing-masing dulu. Langkah yang pertama itu kan nanti masukkan 100 ml air panas ke dalam gelas. Untuk data yang kedua, ambil air panas lagi 100 ml. Masukkan ke kalorimeter ini. Kita ukur suhunya. Silakan bisa dimulai percobaannya. Selamat mengerjakan. Ya, jadi air panas, air dingin sama air panas. Ini kan suhunya mulai 0 sampai 100, jadi 58. 25 jadi 50. 50 gimana? Nah ini kan 40, ini 60. Ya, dimasukkan 74. Berhenti di 36. Itu ukur kedua. Tadi tulis MHT kali C. Iya, kan ini terus ini. Singko jalan. Ketika presentasi, silakan langsung di moderator sendiri ya. Silakan bacakan hasil diskusi kalian. Untuk itu yang maju dulu siapa ya? Saya mulai dulu pakai aplikasi Pixelware. Kita klik spin ya, sampai berhenti di kelompok 4. Kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daya mengatakan, nomor 1, masa air panasnya 100 mili dengan suhu air panas 72 derajat. Masa air dinginnya 20 mili, suhu air dinginnya 16 derajat, suhu airnya 0,5 derajat. Berdasarkan hasil pengamatan, zat manakah yang melepas dan menerima kalor? Yang melepas kalor dingin, yang menerima kalor panas. Berdasarkan persamaan azas Black, tentukan besar suhu akhir goyang jika dianggap kalorimeternya benda panas. Air panasnya 100 ml, air dingin 20 ml. Ditanya suhu akhirnya. Jawab. Untuk caranya dilepas sama dengan diterima. Diberi 520 dibagi 120 sama dengan 62,7 derajat. Bagaimana hasil suhu akhir berdasarkan percobaan dan hasil penghitungan? Mengapa terjadi perbedaan karena kesalahan pengamatan dalam membaca alat ukur termometer yang kurang tegak lurus, menganalisis dan mengevaluasi. Setelah melakukan percobaan, konsep apa yang kalian peroleh? Pernyataan azas Black jika dua benda yang berbeda suhu dicampurkan. Benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Persamaan azas Black dilepas sama dengan diterima. 2. Bagaimana konsep azas Black dalam pembuatan minuman? Jawab. Pembuatan es kopi mula-mula kopi diseduh dengan air panas agar kopi larut dengan air, kemudian dicampur dengan air dingin. Bagaimana konsep azas Black dalam penentuan bahan lantai rumah? Lantai tersebut akan terasa lebih hangat dibanding lantai dengan bahan yang memiliki panas jenis yang lebih rendah. Yang dari kelompok kami ada yang tanyakan atau ditambahkan. Berdasarkan hasil pengamatan kamu, zat manakah yang melepaskan atau menerima kalor? Yang melepas kalor air panas, yang menerima kalor air dingin. Kalau ada lagi, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan saya Muhammad Widi, Saya Azuna.
Baik, kami akan mempresentasikan hasil analisa kelompok kami. Data yang terakhir, masa air panas 100 mili, suhu air panasnya 72 derajat Celcius, masa air dingin 125 mili, suhu air dingin 0,4 derajat Celcius, dan suhu airnya 30 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengamatan, zat manakah yang melepas dan menerima kalor? Yang melepas kalor adalah air panas dan yang menerima kalor adalah air dingin. Berdasarkan persamaan asas Black, tentukan besar suhu akhir kedua zat jika dianggap kalorimeter tidak menyerap panas. Cobaan kami, ini kami memakai data yang kedua. Air panasnya 72 derajat, suhu air dinginnya 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya untuk rumusnya kita masukkan MAP C kurung TAP min TA kurung sama dengan MAD kali C kurung TA min TAD kurung. Yang ketiga, bagaimana hasil suhu akhir berdasarkan percobaan dan hasil perhitungan? Mengapa? Terjadi perbedaan karena kesalahan pengamatan dalam membaca alat ukur termometer yang kurang tegak lurus. Termometer kurang peka terhadap suhu karena jarang digunakan. Menganalisis dan mengevaluasi. 1. Setelah melakukan percobaan, konsep apa yang kalian peroleh? Yang saya peroleh adalah pernyataan asas Black jika dua buah benda yang berbeda suhu dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua, persamaan asas Black I lepas sama dengan I terima. Bagaimana konsep asas Black dalam pembuatan minuman? Pembuatan es kopi, mula-mula kopi diseduh dengan air panas agar kopi larut dengan air. Kemudian dicampurkan dengan air dingin dan es. Yang ketiga, bagaimana konsep asas Black dalam penentuan bahan lantai rumah? Konsep asas Black dalam penentuan bahan lantai bangunan. Baik, sekian hasil analisa dari kelompok kami. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahi? Dalam pembuatan es kopi atau es teh ada es batu yang dicampurkan. Bagaimana penjabaran persamaan hingga ketemu akhirnya? Di mana kalor lepas ini di atasnya itu ada kalor lepas ya. Kalor lepas sama dengan kalor terima. Jadi kalor lepas sama dengan kalor terima itu sangat seimbang, sehingga bisa dirumuskan seperti ini. Apa saja penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dapat kita lihat dalam video tadi, yaitu pembuatan minuman es teh atau es kopi. Pada proses pencampuran ini, air tujuannya panas dan es akan berinteraksi normal dan mencapai temperatur keseimbangan yang baru. Yang ketiga, penentuan bahan dasar pada lantai bangunan rumah agar lantai terasa lebih hangat atau lebih dingin. Yang terakhir, ketika kita hujan, seperti yang di video tadi, badan akan terasa kedinginan sehingga kita perlu mandi agar suhu kembali seperti semula. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah atau kurangnya kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang lain. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan pertama dengan massa air 100 gram dengan suhu 67 derajat. Percobaan terakhir dengan massa air panas 100 gram dengan suhu 60 derajat Celcius dan massa air 75 dengan suhu 8 derajat Celcius dengan hasil akhir 37. Bagaimana hasil suhu akhir berdasarkan percobaan dan hasil perhitungan? Mengapa? Terjadi perbedaan karena kesalahan pengamatan dalam membaca alat ukur termometer yang kurang tegak lurus. Kalorimeter menyerap panas, termometer kurang peka terhadap suhu. 5. Menganalisis dan mengevaluasi. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, konsep apa yang kalian peroleh? Jawab. Jadi setelah percobaan, konsep yang saya peroleh adalah pernyataan ada dua buah benda yang berbeda suhu dicampurkan. Benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Samaan asas Black lepas sama dengan diterima. Yang
Perhitungan dari kelompok kami yaitu masa air panasnya 200 mili, terus suhu air dinginnya 10 derajat Celcius. Apa ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ketika kita memasuki ATM yang ada AC-nya, mengapa badan kita merasa dingin? Itu karena terjadi pergerakan tubuh ke ruangan ber-AC sehingga tubuh terasa kedinginan karena tubuh melepas kalori. Konsep azas baik dapat diterapkan dalam bidang pertambangan dan dapat diterapkan dalam penentuan nilai pembakaran suatu bahan bakar, higher heating value, dan juga lower heating value yang menyatakan jumlah energi yang tersimpan dalam bahan bakar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengamalkan pertama masa air panas 100 gram, suhu air panas 68 derajat, masa air dingin 25 gram, suhu air dingin 14. Bagaimana hasil suhu air berdasarkan percobaan dan hasil perhitungan? Mengapa terjadi perbedaan karena kesalahan satuan pengamatan dalam membaca alat ukur analisis dan mengevaluasi. Satu, setelah melakukan percobaan proses apa telah kalian peroleh? Kenal baik jika dua benda yang berada pada suhu benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu apinya sama. Kesamaan asas Bragg dilepas sama dengan begitu. Bagaimana konsep asas Bragg dalam pembuatan minuman? Jawab, pembuatan es kopi mula-mula kopi diseduh dengan air panas atau kopi larut dengan air. Kemudian dicampur dengan air dingin dan es sehingga es kopi tersaji dalam ular dan bulat. Bagaimana konsep asas Bragg dalam penentuan bahan lantai rumah? Konsep asas Bragg dalam penentuan bahan lantai rumah kita lantai dari asas Bragg maka ada di dalam pembicaraan harusnya sama. Yang ditanyakan Untuk pertanyaan yang nomor 3, saya mau menambahi jawaban. Pertama, setelah air panas dan air dingin diukur, suhunya dengan termometer terdapat dimasukkan kalorimeter, sehingga ada kemungkinan perubahan suhu. Termometer kurang mesra terhadap suhu karena jarang digunakan. sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan dan maka yang lepas dan menerima kalor. Berdasarkan hasil lepas kalor air panas yang menerima kalor air dingin. Berdasarkan persamaan asas Bragg, tentukan suhu akhir kedua dan juga di angka kalorimeter tidaknya panas. Masa air panasnya 100 gram, suhu air panasnya 46 derajat, masa air dinginnya 125 gram, suhu air dinginnya 6 derajat, suhu akhirnya 23,7. Perbedaan kalorimeter menyerap panas. Setelah melakukan percobaan konsep apa yang kalian peroleh? Jawabnya, pernyataan asas Bragg jika ada benda yang berbeda suhu dinamakan benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin jika suhu akhirnya sama. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kenapa pada termos panas air tetap panas? Karena termos panas ini menjaga pemindahan kalor secara konveksi dan radiasi supaya air di dalam termos tersebut tetap panas. Jadi reaksi ini terbuat dari tabung kaca berlapis dan permukaan air di dalamnya itu dibuat kemungkinan supaya bisa mencegah kalor masuk atau kalor keluar dari dalam termos. Tabung kaca ini bisa mencegah kalor masuk secara konduksi. Sementara itu di luar termos dibuat dari kaca mengkilat berlapis perak untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok penguatannya. Yang pertama, kalau itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah dan akan berhenti jika kedua suhu sama besarnya. Yang kedua, pernyataan asas Bragg. Jika dua benda yang berbeda suhu dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Ketiga, persamaan asas Bragg dapat dinyatakan sebagai berikut. Apa tadi persamaan asas Bragg? Dilepas. Nah, penerapan asas Bragg dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam pembuatan minuman, entah itu es teh, es kopi, penetapan untuk pemilihan bangunan rumah
mesin. Yang keempat, penerapannya penentuan nilai pembakaran suatu bahan bakar yang non-heating value sama high value tadi. Kembali ke permasalahan awal tadi. Permasalahan awal tadi ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, kenapa ketika kehujanan itu pada tingkat kedinginan, dan yang kedua video tadi kenapa kok ketika dalam pembuatan es kopi itu ada air panas, ada air dingin, dan es itu dicampurkan. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, Valen dan Ian. Suhu tubuh kita lebih tinggi ketimbang air hujan. Jadi ketika kita kehujanan, tubuh akan memberikan kalor kepada air hujan yang mengalir pada tubuh kita. Akibatnya kalor dalam tubuh kita akan berkurang sehingga suhu tubuh akan turun dan menyebabkan kedinginan. Tentang pembuatan es kopi. Pembuatan es kopi, mula-mula kopi diseduh dengan air panas sehingga kopi tersebut larut dengan air, kemudian dicampur dengan air dingin dan es. Pada proses pencampuran tersebut, air seduhan yang panas dan es akan berinteraksi termal dan mencapai temperatur keseimbangan baru, yang mana akan lebih rendah dari panas semula, sehingga es kopi tersaji dalam keadaan yang dingin. Tepuk tangan untuk Theo dan Valen. Apa kira-kira kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran pagi ini? Oke, aku dulu. Kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan akan berhenti mengalir jika kedua suhunya sama besar. Pernyataan ada black jika dua benda yang berbeda suhu dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhunya sama. Persamaan asas black dinyatakan sebagai berikut: dilepas dan Seperti yang disampaikan oleh Pak Pur tadi, penerapan azas black dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, pembuatan minuman seperti es kopi ataupun es teh. Yang kedua, penetapan untuk pemilihan bangunan rumah semisal lantai atau keramik. Yang ketiga, penentuan kapasitas beban pendinginan mesin. Yang keempat, penentuan nilai pembakaran suatu bahan bakar. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk keempat teman kalian yang sudah mengumpulkan pembelajaran dari mulai awal sampai akhir tadi ini. Tadi kesimpulan, kira-kira siapa yang paling aktif dalam pembelajaran pagi ini? Kita beri tepuk tangan untuk Valen. Terima kasih. Jadi untuk Valen nanti akan dapat penghargaan dari saya. Penghargaannya apa? Nanti ada tambahan nilai. Dan juga untuk tadi yang sudah mengajukan pertanyaan atau tanggapan atau usulan juga sudah saya catat di sini tadi ya. Kan ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian. Kita main quizzes. Buka alamat join myquizzes.com, kemudian masukkan masuk dulu. Tulis nama kalian ya. Sudah 8. Ya baik, saya mulai dulu aja. Sementara masih ingin yang memimpin oleh soal nilainya. Yang sudah masuk sudah kerjakan semua di sini. Kita akhiri. Nomor 1 Geo, Leni, kemudian Aisyah. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Nanti taktiknya ada 2. Ada yang pakai Padlet, ada yang ini ya. Nanti minta tolong ini dibagikan. Cuma ini nanti pengumpulannya setelah pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ines, happy banget, sesepuh, senang sekali. Fauzi, kumpulan LKPD. Jadi nanti setelah saya tutup LKPD-nya yang sudah ada jawaban, kalian kumpulkan ke depan. Kemudian untuk bahan ajar nanti kerjakan di rumah, kemudian nanti kumpulkan di link tersebut ya. Nah, nanti kerjakan di rumah, kemudian kumpulkan di link tersebut. Tugas tadi untuk menguatkan materi kalian tentang azas black supaya lebih paham lagi. Kerjakan soal sumatif dan formatif yang ada di bahan ajar.
Nah, untuk informasi materi berikutnya, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang perpindahan kalor dan pemuaian. Sampai di sini dulu, ada yang mau tanya dulu? Tidak. Masih semangat? Terima kasih. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa dulu ya, supaya pertemuan kali ini berkah dan manfaat. Untuk itu, silakan ketua kelas memimpin doa penutup dulu. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga semuanya sukses. Semoga masih tetap semangat untuk belajar fisika, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.